Saya harus kembali ke sini lagi sebagai basis utama kita kan. Dan tepat waktu beliau. Dan harus adil. Adil ya. Rumi Cafe, kok saya melihat begitu panjang penjelasan beliau, hakikatnya memang pemimpin adalah Allah, nggak ada yang lain. Bahkan ketika ngomong kepemimpinan dalam rangka memilih pemimpin baru ini, rasanya kalau saya harus jadi pemimpin. Tapi sekarang kan semuanya berteriak tentang dari partai ini, dari partai ini. Belum ke situlah kita ngomong. Kita masih ngomong tentang Indonesia. Profesor, apakah kerajaan, republik sudah tepat untuk Indonesia? Nah, di bumi ini kan harus kita mewarisi Tuhan yang Maha mengatur. Pemimpin itu kan pengatur. Kalau profesor dipilih, ya minimal jadi wakil presiden. Gimana, Prof? Maka itu harus ada mengatur. Masyarakat dengan 1000 keinginan, tabrakan kalau nggak ada yang mengatur. Kira-kira 50 tahun akan datang, itu permukaan laut akan naik menjadi 2 meter, hilang Jakarta. Ya, 80% kota-kota berada di pinggir pantai, itu akan lenyap. Keren. Prof, tapi pemilu nih, Prof. Secara spiritual gimana nih, Prof? Yang cocok, udah cocok deh, Prof, sekarang. Ini unik. Ini uniknya Allah. Masalah kepemimpinan sedemikian penting, tapi tidak pernah dibahas secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Jadi anak kandungnya tidak boleh. Jangan masukkan anak saya. Padahal itu calon kuat. Aku tidak boleh mewariskan kepemimpinan kepada anakku. Tapi carilah pemimpin yang lain. Kenapa urusan kepemimpinan suksesi sepenting ini tidak dalam Al-Quran? Nah, karena apa? Masalah politik ini adalah masalah yang sangat kontemporer. Bendera partai tidak laku, ya partai-partai apalagi karena ada sesosok pemimpin yang tidak tergantikan. Nah, kita di Indonesia kan budayanya adalah budaya kelautan. Maritim, kelautan. Culture maritim itu sangat egaliter kan. Yes. Kenapa? Di mana ada pantai di situ bebas parkir. Nah, kita nggak pernah ada nabi. Kenapa? Masyarakatnya kontinental. Jadi Indonesia itu harus bersyukur negerinya itu adalah marit. Logikanya ya bahwa Balatun Thayyibatun Rabbun Ghafur itu tidak mesti pemimpinnya harus orang beragama Islam. Apakah pemimpinnya Muslim? Bukan. Pemimpin Muslim malah justru tidak mengantarkan negara itu menjadi negara bahagia urut 10 besar kan. Nah, jadi poin pertanyaannya tadi ya, ekstrim jawaban saya seperti itu. Tapi apakah Pak Nasr mau memilih pemimpin yang mana ya, itu rahasia saya. Karena pemilu itu umum, bebas, langsung, dan rahasia. Sekarang, Prof, ini terlalu telanjang, Prof. Di dunia maya ini mereka menyatakan mendukung ini, mendukung ini. Jadi kayak kehilangan marwahnya lagi pemilu, Prof. Malah saling gontok-gontokan. Harusnya kan dirahasiakan seperti Profesor. Ini seperti apa di mata Allah tentang seorang pemimpin, bahkan kalau dia berdoa, dia dijabah kalau pemimpin yang adil. Betapa mulianya di hadapan Allah, Prof. Prof, jawab dengan cepat, Prof. Ciri-ciri, karakteristiknya seorang pemimpin yang pertama apa, Prof? Sampai 7 aja lah, Prof. Tidak ada kriterianya harus umur berapa. Tidak ada kriterianya harus partai apa. Tidak ada kriterianya darah biru. Tidak ada kriterianya laki atau perempuan. Yang ketiga, untuk Indonesia. Ya. Siapapun yang dipilih oleh masyarakat, terima apa adanya. Oke. Yang keenam adalah jangan ada benci, dendam, kecemburuan terhadap siapapun yang terpilih. Luar biasa. Terakhir. Yang terakhir, iya, mari kita mencintai siapapun yang dipilih, walaupun yang memilih itu adalah bukan dari partai kita, bukan dari golongan kita. Kalau profesor dipilih, ya minimal jadi wakil presiden. Gimana, Prof? Ini kan kebijakan profesor bisa ikut menentukan. Kalau jadi wakil misalkan, Prof. Yang jelas, saya punya visi pribadi ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Beliaulah yang menciptakan ruang dan waktu. Ruangnya kita berada di Istiqlal. Tepatnya inilah program Rumi Cafe. Waktunya, ini rahasia nih. Kapan disiarkannya kita tidak tahu. Waktu itu kapan-kapan kita baru aja berkenalan. Tahu-tahu sudah menikah, tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu sudah mau ada pemimpin baru. Ini tentang kepemimpinan. Kita tidak sendiri, saya Doang bersama dengan Profesor Nazaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi, Prof? Alhamdulillah, biasa. Ya, kalau orang poligami itu harus adil. Artinya? Saya rektor di Universitas PTIK Jakarta. Menguji, Pak. Menguji, mempromosi dokter. Nah, saya harus kembali ke sini lagi sebagai basis utama kita kan. Dan tepat waktu beliau. Dan harus adil. Adil ya. Ya, sahabat, tadi Profesor menanyakan saya, sudah siap? Saya bilang, saya sudah siap, Prof. Ternyata dulu saya artis, sekarang menjadi seorang guru. Bedanya? Simple. Kalau artis itu, kalau penontonnya sudah banyak, baru artisnya nongol. Tapi kalau seorang guru, muridnya belum datang, dia sudah ada di ruang kelas. Karena dia digugu dan ditiru. Prof, kita masuk ke tema ya, Prof ya. Okay. Senang sekali ketemu Profesor lagi nih. Tentang kepemimpinan, Prof. Setiap jiwa yang hidup adalah pemimpin. Atau lebih tepatnya, nama-nama Allah itu harus kita tiru. Ada Rahman, Rahim, Malik, Raja di Raja. Jadi semua manusia yang berjiwa itu adalah raja, atau paling tidak memimpin dirinya sendiri. Ini secara pandangan seorang sufi, apa itu pemimpin sesungguhnya, Prof? Tadi disebutkan Malik. Pemimpin. Jadi hati-hati. Beda dikit aja bisa berarti lain. Kalau katakan Malik itu pemimpin, penguasa. Penguasa. Kalau Malik, pemilik. Oh, panjang, Malik. Panjang, pemilik. Malik, penguasa. Oh, gitu. Nah, di dalam pandangan Islam ya, raja di raja itu adalah Allah. Kita hanya representasi dari Dia. Nah, jadi kita memang harus paham dulu. Kalau kita tadi kan pertanyaannya bagaimana pandangan sofistiknya, ya kan? Ya. Berarti kita harus melewati bumi. Melewati bumi. Kita harus menjelaskan dengan bahasa langit, ya kan? Tapi bahasa langit itu pun kita harus jelaskan dengan bahasa bumi. Gimana, Bro? Iya. Kalau kita bicara tentang tasawuf, kita bicara tentang hakikat. Kalau kita bicara tentang hakikat, kita bicara tentang sesuatu yang dari luar maharil, maha dia ya kan. Nah, kita kan nggak ada apa-apanya, nggak ada siapa-siapa. We are nothing, kita nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kalau kita mau bahas sedikit secara falsafahnya, filsafatnya, sejak dulu kan seperti ada pendapat Aristoteles dengan pendapat Plato ya. Plato itu berpendapat bahwa kursi itu di kepala. Kursi itu di kepala maksudnya? Aristoteles, kursi itu ada di luar kepala, yang ini. Ya. Lapangan bola misalnya, Plato, lapangan bola itu adanya di kepala. Di kepala. Aristoteles mengatakan tidak, lapangan itu di luar kepala, di sana. Ya, terus siapa yang salah, siapa yang benar? Kita lihat. Ini menarik. Ya, Demokritos cenderung membenarkan Plato. Ya, kenapa? Karena memang iya. Kalau kita bicara tentang konsep, ya, kursi tadi ya, ini sebetulnya kan kayu ya, karet. Ya, mendefinisikan bahwa
kursi itu adalah tempat duduk yang berkaki 4. Itu kan ciptaan pikiran. Ketika ia tampil di dinding, tampil pintu, ya kan? Ketika di hadapan kita, dia menjadi meja. Ya, jadi meja, kursi, jendela, pintu adalah kayu. Tapi siapa yang membedakan? Oh, ini kursi, ini meja, ini. Itu kan semuanya kayu kan. Jadi yang membuat konsep tentang kursi, pikiran kita kan. Lapangan bola itu kan hanya rumput dengan ada tanah di bawahnya, tempat tumbuhnya kan. Ia mempersepsikan bahwa itu adalah lapangan bola. Kita yang membuat. Jadi hakikat lapangan bola itu di kepala. Hakikat kursi ini ada di sini. Ya, sekian banyak kayu, tapi kenapa kita berikan ini adalah kursi, itu adalah jendela, itu adalah pintu. Nah, Aristoteles berpendapat enggak kok. Ini real kursi. Itu pintu. Itu. Nah, jadi datanglah Demokritus. Enggak. Yang benar itu semuanya itu adalah semuanya itu adalah atom. Atom itu adalah partikel paling kecil membentuk diri menjadilah sebuah kayu. Jadilah sebuah besi, logam, ya kan. Jadi yang paling kecil itu adalah atom. Kita itu sebetulnya keliru. Onggokan atom itu menyerupai sebuah kursi. Andai mendefinisikan tentang itu kursi. Kalau itu terurai atomnya, itu adalah tepung, ya kan. Iya. Datang lagi Thales. Enggak. Demokritos itu atom masih bisa dipecah, proton, positron, dan seterusnya kan. Nah, datang lagi tadi Thales itu enggak, yang lebih kecil lagi masih ada lagi, yaitu water, air. Jadi air itu lebih halus daripada positron. Datang lagi Anaximenes, enggak. Air itu masih ada lebih halus daripada air, yaitu uap. Jadi uap itu menguap ya. Nanti menguap habis. Air yang menguap ya. Iya, hilang. Itu lebih halus daripada air. Berarti yang hakikat wujud itu enggak ada. Pada hakikatnya yang abadi, yang keberadaannya itu adalah hanya dia. Masya Allah. Nah, tapi itu kita bicara tentang hakikat. Jadi siapa sebetulnya tampil dalam bentuk uap, air, atom, kayu, kursi, ya. Siapa mereka itu semuanya? Mekanisme itu yang menentukan itu siapa? Berarti kan kembalinya hanya kepada Allah. Ya. Kalau semuanya Allah, berarti kita bicara tentang ada 4 sudut mata anginnya. Kalau untuk terciptanya suatu perbuatan, ya kan. Misalnya ada yang disebut dengan nama. Wow. Benda-benda tadi itu, atom-atom itu kan ketika tampil seperti ini, kursi. Itu jendela. Itu meja. Nah, ada gunung, ada langit, ya, ada laut, ya, semuanya entitas itu ada. Tapi kalau kita himpun menjadi atom, sebetulnya itu pada hakikatnya akan nanti tiba-tiba apa yang disebut dengan the only one. Zat, hanya satu zat, hanya dia yang punya zat. Nah, kalau dia yang punya zat tunggal, berarti siapa yang punya perbuatan? Hanya satu perbuatan juga kan, perbuatannya dia. Nah, kalau ada sifat yang melahirkan perbuatan itu, makanya satu sifat juga, itu sifatnya dia. Kalau yang punya banyak nama itu, sebetulnya Asmaul Husna itu bukan 99. Semua nama-nama benda itu adalah namanya dia juga kan. Berarti siapa yang punya banyak nama? Siapa yang tampil 1 triliun nama itu? Yang satu itu kan. Siapa yang punya perbuatan yang begitu banyak? Perbuatannya dia juga kan. Siapa yang punya sifat yang begitu rumit? Dia juga kan. Karena siapa yang punya zat?
hanya zatnya dia kan. Alam ini sebelum menjadi alam sembunyi di mana? Dia kan dari Allah kan. Jadi pada hakikatnya alam ini siapa? Suci enggak? Awalnya pasti suci ya. Pasti suci. Prof, ini ada hubungannya dengan kuciptakan manusia lalu kuperkenalkan nama-nama itu gimana, Prof? Nah itu dia, kita akan ke situ. Berarti bahwa tadi pertanyaan kita, pemilik, penguasa lah, atau pemimpin. Sesungguhnya yang maha pemimpin itu siapa? Dia. Kita hanya representase atau khalifah. Meniru-niru aja, Prof. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah. Bukanlah kalian yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Ayat loh itu kan. Iya kan. Coba. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau hanya menjumpai wajah Tuhan. Jadi selama kita masih melihat yang banyak ini menjadi banyak, kita belum bertauhid. Allah. Tauhid itu ketika kita menganggap alam ini ternyata hanya satu. Kita lah yang memberikan nama itu matahari. Wa antum sama itu. Kalian yang memberikan nama itu matahari, itu bulan, itu bintang, ini bumi, ini air. Tadinya itu satu kesatuan utuh, tapi kita pilah-pilah. Iya. Ya, the only one thing, hanya dia kok. Ya. Ayatnya banyak sekali. Dimanapun kalian menghadap, di situ engkau menjumpai wajah Tuhan. Semua wajah Allah. Jadi istiqlal. Berapa istiqlal? Nah kita berada di istiqlal. The only one istiqlal. Tapi begitu kita masuk di istiqlal, tidak sadar kita kalau istiqlal itu the only one, hanya satu. Yang kita lihat ini dinding. Kita naik ke atas itu ada mihrab, ada mimbar, ada tiang, ada menara, ada karpet, ada lampu. Ribuan entitas di dalam istiqlal. Siapa yang tampil dalam bentuk 1000? Sang istiqlal itu, berapa istiqlal? Satu kan? Ya. Iya kan? Jadi yang satu itu, yang banyak itu, yang banyak itu, yang satu itu. The one in the many and the many in the one. Al-wahda fil kathra wal kathra fil wahda. Nah, kalau kita menyadari ini semuanya, ada ayatnya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fa basaraka al-yawma kita. Ya. Jadi artinya, kalau kita itu sudah sampai kepada tingkat pandangan hakikat, kita akan melihat tajam. Sesungguhnya, siapa sih yang punya jubah? Siapa yang menggunakan jubah laut? Siapa yang menggunakan jubah matahari, jubah bumi? Ya, jadi kita hanya melihat jubahnya, tapi behind the hijab itu kita nggak lihat. Nah makanya itu, selama kita melihat ini banyak, tapi tidak mampu menjadikan yang banyak itu menjadi satu, berarti kita belum naik ke atas. Iya, paham. Jadi kita bicara tentang apa itu pemimpin, siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Akhirnya kita akan sampai pada satu kesimpulan. Ya, contohnya al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan yang disembah itu satu. Al-hamid wal mahmud wahid, yang mencinta dan yang dicinta itu satu. Adakah sesuatu selain Allah? Ya, adakah sesuatu selain Allah? Sementara Allah mengatakan, wallahu ala kulli syai'in. Aku serba meliputi segala sesuatu. Tapi keberadaan Dia, Allah, di balik sesuatu itu dilukiskan dalam bahasa tasawufnya itu dakhilun fil asya la bil mumasajah wa khair junaha la bimusayalah. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur. Keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Prof, indah sekali penguraiannya, Prof. Saya langsung berpikir kalau saya jadi mahasiswa profesor terus diuji, Prof, saya mendingan nggak jadi dokter lah. Jadi Adinda bingung kan sekarang? Bingung. Bingung itu tanda-tanda kecintaan Allah terhadap kita. Ya Allah ya Karim. Nah, ada doanya. Ya. Nabi, Allahumma rabbi zidni takhayyura. Ya Allah, tambahkanlah kebingunganku. Semakin bingung semakin asyik, semakin bingung semakin indah Engkau.
Mari kita bingung. Indah sekali ya bahasa profesor ya. Aku pernah mendengar ungkapan, kalau engkau ingin mencari wajah Allah, jangan cari di masjid. Kau tidak berjumpa. Di dalam sujudmu tidak berjumpai juga wajah Allah. Tapi ketika kau kebingungan, kau mencari di dalam dirimu, ternyata tidak ada dirimu. Yang ada hanyalah Allah. Gitu ya, Prof. Kita lenyap ya, Prof. Iya. Nah, itulah sebetulnya filosofi Hindu yang sangat dahsyat. Cuma kita seringkali juga memahami bahasa bumi, padahal maksudnya orang lain itu bahasa langit. Ya. Ya, kan ada 3 dimensi Tuhan yang Hindu kan. Oh, ada namanya Trimurti. Ada Brahma. Ya. Jadi Brahma itu sang pencipta. Ada Tuhan, ada Tuhan pencipta itu Brahma. Kemudian ada Tuhan pemelihara. Sudah ada Tuhan penghancur itu Shiva. Ya. Kok kenapa sih Tuhannya hidup seperti ini? Ada Tuhan sang pencipta. Setengah mati mencipta, tapi ya memang juga dia memelihara. Tapi ada Tuhan yang menghancurkan. Teman-teman orang awam itu nggak bisa paham karena pakai akal. Dia nggak pakai perenungan yang tinggi. Akhirnya kita mengatakan, itu musyrik. Dalam pandangan sofistik, hati-hati memusyrikkan orang. Jangan-jangan orang itu lebih bertauhid daripada kita. Brahma, pencipta. Apa bedanya? Kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apapun yang kita akan lakukan, ciptakan pakai basmalah, ya kan. Itu kan pencipta. Ya. Terus kita kan memelihara. Kan ada Tuhan pemelihara juga kan. Ya. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala pujian hanya untuk Allah. Rabbul Alamin, yang memelihara alam semesta. Ya. Dan apa itu Shiva? Ini puncaknya, puncak pencapaian seorang Hindu itu ketika sudah sampai kepada Shiva. Shiva itu diartikan dengan menghancurkan. Wah, sadis banget. Ada Tuhan yang mencipta setengah mati, ada yang memelihara setengah mati, tapi ada juga yang begitu enaknya menghancurkan. Ya, tidak masuk akal kan. Tapi begitu kita mendengarkan dari teman-teman kita yang beragama Hindu, Shiva itu adalah sama dengan kalian juga, la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan kan? La ilaha, penafian, tidak ada Tuhan. Illallah, selain hanya Allah. Jadi la mawjud illallah, tidak ada yang mawjud, hanya Allah. Jadi hancurlah matahari itu, hancurlah bumi itu, hancurlah laut itu. Ya. Yang ada hanya Dia. Jadi hancur penghancuran. Jadi penghancuran entitas, yang muncul adalah entitas tunggal, Sang Dia. Iya kan? Itu Shiva. Nah, ketika kita ketika kita emptiness, hilang, baru ada persis ketemu tadi. Selama kita masih sadar aku adalah aku, maka kita tidak bisa menemukan Tuhan. Kalau ingin menemukan Tuhan, jadilah emptiness dan fana. Nah, dalam Al-Quran itu juga, memahami Quran itu juga bertingkat-tingkat. Ada ayat, kullu man 'alaiha fa'an. Nanti pada hari kiamat itu kan artinya itu semua nanti akan fana, ya kan, hancur. Jadi kayak di blender, laut, ya langit, gunung di blender, satu semuanya hancur, lantas menjadi air, udah habis menguap, hilang. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, yang tinggal hanya satu, yaitu wajah Tuhan. Pemahaman kita sebagai orang awam, iya, bumi ini nanti matahari akan dimusnahkan, bumi akan hancur.
Tapi dalam pandangan sofistik nggak ada yang hancur. Yang hancur di sini. Aku tidak melihat matahari kok. Nggak ada matahari, yang ku ada lihat hanya Allah. Itu pohon, aku nggak melihat pohon, yang aku lihat hanya Allah. The only one, hanya aku melihat dia. Nggak ada yang di blender. Yang di blender sini, bukan di sana. Ya Allah ya Karim, Rumi Cafe, kok saya melihat begitu panjang penjelasan beliau, hakikatnya memang pemimpin adalah Allah, nggak ada yang lain. Bahkan ketika ngomong kepemimpinan dalam rangka memilih pemimpin baru ini, rasanya kalau saya harus jadi pemimpin, itu harus kehendak dari pemimpin yang maha memimpin, memercikan tetesan kepemimpinannya kepada saya, baru saya berani. Tapi sekarang kan semuanya berteriak tentang dari partai ini, dari partai ini. Belum ke situlah kita ngomong. Kita masih ngomong tentang Indonesia. Profesor, apakah kerajaan, republik sudah tepat untuk Indonesia? Nah, kita turun ke bumi kalau begitu. Gak apa-apa ya, Prof ya? Kita turun ke bumi. Tadi kan kita bicara langit itu kan. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, Prof. Nah, kita turun ke bumi. Ya, di bumi. Pertanyaan itu kan, bumi ini teratur nggak? Bumi teratur dengan segala gerakan. Iya. Ya, matahari peredarannya teratur. Ya kan, semuanya teratur. Bulan pun juga teratur. Jadi nggak ada persoalan. Pakai kalender Syamsiah itu Masehi Miladiah. Pakai kalender bulan seperti Islam. Itu sama aja. Karena perputaran bulan eksakta. Perputaran matahari juga eksakta. No problem ya kan. Itulah hebatnya. Tuhan itu maha istiqamah. Teratur. Jadi teleologis ya dalam bahasa teologi. Jadi teleologis itu semuanya serba teratur. Ya, kita itu lapar, makan kita, ya kan? Kepenuhan di perut ini, pembuangan terjadi. Ya, konstelasi berubah nanti akan mendatangkan penyakit. Istiqamah, keteraturan terjadi, itu nanti akan sehat, panjang umur. Nah, di bumi ini kan harus kita mewarisi Tuhan yang maha mengatur. Pemimpin itu kan pengatur, ya kan, supaya nanti tidak tabrakan planet satu dengan yang lain. Maka itu harus ada mengatur. Masyarakat dengan 1000 keinginan, tabrakan kalau nggak ada yang mengatur. Sang pengatur itu nanti itulah sang pengatur. Nah, bagaimana menjadi sang pengatur? Harus kita mencontoh sang pengatur, maha pengatur. Takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah. Bagaimana caranya Allah mengatur? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Allah itu lafzul jalalah. Allah itu lafaz maskulin. Ar-Rahman Ar-Rahim itu lafaz feminin. Jadi kombinasi antara maskulin dan feminin, itulah caranya Allah mengatur. Jadi jangan menjadi pemimpin over maskulin. Maskulin melulu. Itu tidak mencontoh Tuhan. Tapi juga jangan menjadi pemimpin yang over feminin, lembek itu. Jadi kombinasi feminin maskulin itu, tangan kanan, tangan kiri, otak kanan, otak kiri. Ya kan? Dan itulah yang menyebabkan satu-satunya yang ditunjuk Tuhan menjadi pemimpin di muka bumi. Ya, ini belum kita ke Indonesia nih, masih di tengah-tengah ini. Adalah manusia. Maka itu Tuhan menegur iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada manusia yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang dimaksud kedua tangan di sini? Tangan kanan maskulin, tangan kiri feminin. Yes. Makhluk Allah yang lain tidak ada komposisinya seperti manusia. Malaikat over feminin, iblis over maskulin. Manusia adalah balancing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jadi energi maskulin feminin ini harus terkombinasi dengan baik. Seimbang ya? Seimbang. Nah, jadi disinilah pentingnya. Kapan seseorang itu over maskulin, ya, itu akan menyebabkan dunia ini kiamat lebih cepat.
Coba kita lihat lingkungan alam semesta ini dirusak, pembakaran hutan, memproduksi kendaraan bermotor tanpa menghitung bahwa lapisan ozon itu nanti itu akan bocor dengan pembakaran gas dan seterusnya. Tidak kita sadari atau pura-pura nggak sadar bahwa kalau ozon itu bolong-bolong akan terjadi pemanasan global. Kalau terjadi pemanasan global, maka itu gunung es yang ada di kutub utara, kutub selatan itu akan mencair. Nah, diprediksi kalau tidak ada pengendalian emisi karbon ini, maka kira-kira 50 tahun akan datang. Itu permukaan laut akan naik menjadi 2 meter. Hilang Jakarta. Ya, 80% kota-kota berada di pinggir pantai itu akan lenyap. Nah, kenapa? Karena kita tidak mencontoh bagaimana Allah menjadi pemimpin. Kita mencontoh iblis bagaimana dia menjadi pemimpin di over maskulin. Pemirsa Rumi Cafe, indah banget penjelasannya. Ini sebenarnya rahasia dari keberhasilan ya. Mohon izin ya Prof, saya ingat Bu Risma, dia feminim. Begitu dia merubah dirinya menjadi maskulin, tempat PSK hancur lebur berantakan. Sebelumnya semuanya maskulin laki-laki, tidak bisa menghancurkan itu. Ibu Puji, Menteri Kelautan, dia feminim tapi merubah dirinya menjadi maskulin, tenggelam semua kapal-kapal asing. Sebelumnya tidak ada yang feminim. Jadi ternyata saya mendapatkan hikmah, Rasulullah pun dia gagah luar biasa. Mau berperang musuhnya udah gentar duluan. Tapi pertanyaannya pemirsa, Anda mengenal Rasulullah karena kegagahannya atau karena kelembutan hatinya? Jadi memang ternyata sukses dari seorang pemimpin atau diri kita mampu memadukan unsur feminim dan maskulinnya. Keren. Prof, tapi pemilu nih Prof, secara spiritual gimana nih Prof? Tadi bentuknya Profesor belum jawab tuh Prof, apakah kerajaan, apakah republik, yang cocok, udah cocok deh Prof sekarang. Ini unik. Ini uniknya Allah. Masalah kepemimpinan sedemikian penting, tapi tidak pernah dibahas secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Nah, coba kita lihat. Nabi ketika meninggal, terjadi kebingungan umat. Bagaimana ya mencari pemimpin Nabi? Oh iya. Ya. Maka dilakukanlah musyawarah. Musyawarah itu representasi dari Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar. 2 etnik di Madinah itu representasinya adalah suku Khazraj dan suku Aus. Akhirnya bersidang di Bukit Bani Saqifah di luar kota. Baru ditetapkanlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Karena kriterianya dia sering dipakai Nabi untuk pengganti Nabi kalau sakit, dia jadi imam, ya kan? Ya udah, memang paling senior. Jadi kriterianya leaders. Kemudian yang kedua adalah memang dia dipilih. Tentu tidak semua rakyat memilih, tapi representasi dari 3 komponen besar di Madinah pada waktu itu. Kelompok Muhajirin pengungsi dari Mekah, kelompok suku Khazraj dan Aus yang penghuni pribumi di Madinah. Jadi keterpilihan Abu Bakar itu melalui sistem musyawarah terbatas. Sistem musyawarah. Nah, ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar sadar, siapa yang akan menggantikan saya ini? Ini ada Muhajirin, ada Ansar. Nah, dia sadar bahwa yang paling berwibawa di situ pada saat itu, yang bisa didengarkan oleh semua pihak adalah Abu Bakar. Akhirnya dia mencoba untuk menawarkan, seandainya kalian setuju, karena saya ini sudah mulai sakit-sakitan, nanti akan menggantikan saya itu adalah Umar. Karena Umar menurut pandangan Abu Bakar itu tokoh yang sangat cerdas, piawai dan strong, kuat. Tapi strongnya ketika menjadi khalifah tukang nangis di malam hari ketika menjadi hamba. Dia feminin ketika menjadi hamba, dia maskulin ketika menjadi penguasa. Jadi kombinasi maskulin feminin itu ada pada Umar. Keren. Nah, jadi keterpilihannya beda kan? Nah, ketika Umar akan wafat,
karena sudah ditikam oleh Abu Lu'lu'. Ya. Dia sadar bahwa tidak lama lagi umurnya itu. Dia pilih ada orang-orang terkemuka, panitia 7 namanya, ke-7 orang itu. Coba ini, yang mengusulkan itu adalah teman-temannya sendiri. Tapi ada satu dicoret, yaitu Abdullah bin Umar. No, the only one, Bani Umar. Hanya satu Bani Umar yang boleh menjadi khalifah. Jadi anak kandungnya tidak boleh. Jangan masukkan anak saya. Padahal itu calon kuat. Aku tidak boleh mewariskan kepemimpinan kepada anakku. Tapi carilah pemimpin yang lain. Cukup satu Umar. Janganlah Bani Umar yang memimpin. Nah, enggak boleh ada menitipkan anak-anak untuk menjadi pejabat gitu di mata Umar, ya kan? Itu harus digaris bawahi. Nah, akhirnya begitu meninggal, betul? Di antara 7 itu bermusyawarah, disepakati bahwa yang ke-7 itu termasuk juga sebetulnya Abdullah bin Umar masuk anggota panitia 7, tapi tidak boleh ditunjuk sesuai dengan wasiatnya Umar. Yang dipilih akhirnya Utsman. Nah, jadi beda lagi kan sistem pemilihan. Iya, sistemnya, Bro. Nah, ketika Utsman, aduh bingung bagaimana nanti Utsman ini kan juga terbunuh ini. Akhirnya dicobalah untuk melakukan pemilihan terbuka. Masyarakat Arab pada waktu itu belum siap untuk berdemokrasi kan. Iya. Akhirnya terpilih pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib, tapi tidak disepakati semua orang. Karena tidak dibaiat oleh sebagian, termasuk yang tidak membaiat itu adalah istrinya Nabi, Aisyah. Nah, termasuk juga Muawiyah. Jadi terpecah umat. Diadakanlah permusyawaratan. Bahaya nih kalau tidak seperti ini. Nah, terjadilah diplomasi yang curang pada waktu itu. Ya, begini, kita jangan perang saudara. Ya, mari kita berdamai. Udah dalam satu majelis terbuka. Ya, supaya terjadi pemimpin yang absah. Ali mundur, Muawiyah juga mundur. Ya, pidato Ali. Ya, kalau begitu saya menyatakan diri mundur. Juru bicaranya Muawiyah dalam posisi tidak ada kepemimpinan, Ali sudah mundurkan diri, maka saya melantik Muawiyah menjadi pemimpin. Kan curang kan? Ya. Oh, pada waktu itu udah tentu saja kelompoknya Ali, oh enggak begitu perjanjian kita, ya udah perang saudara. Ali pun juga dibunuh. Iya. Oh. Jadi 4 sahabat Nabi, hanya 1 orang yang mati alami. Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Ya, bahkan anak-anaknya Ali, Hasan Hussein nanti itu, satu dipenggal lehernya, satu diracun. Ya, Muawiyah mengambil alih karena basis Madinah itu basisnya Ali. Dia pindah, karena dia tadinya gubernur. Dia gubernur di Syria. Ya, dia pindahkan ibu kota Islam itu ke Syria. Jadi kasihan tuh ibu kota Islam itu pindah dari Mekah, kemudian pindah ke Madinah, pindah lagi ke Syria. Nah, Bani Muawiyah ini kalah oleh Bani Abbas. Abbas ini mengambil alih kepemimpinan. Basisnya adanya di Baghdad. Pindahkan lagi ibu kota ke Baghdad. Nah, Baghdad itu kan dekat dengan Iran, Syiah, dekat dengan asing di situ, ya, dekat dengan Romawi, Bizantium. Jadi kepemimpinannya itu amburadul dalam pandangan pada waktu itu. Akhirnya pada waktu itu kelemahan terjadi. Pasukan Hulagukan melantakkan kerajaan Baghdad. Ya, untung ada Turki Utsmani menyelamatkan, pindahin lagi ke Istanbul. Nah, jadi itulah nasib sejarah Islam seperti itu. Kenapa urusan kepemimpinan suksesi sepenting ini tidak dalam Al-Quran? Nah, karena apa? Masalah politik ini adalah masalah yang sangat kontemporer. Ya, di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada sistem kepemimpinan. Yang ada adalah etika tentang kepemimpinan. Lain kan? Kalau sistem itu ada subsistemnya begini, subsistem lain begini. Cuma etika. Ya, yang ada hanya
pesan-pesan moral kepemimpinan. Dalam memilih pemimpin itu nanti wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyawarahlah kalian dalam mencari pemimpin. Kalau hasil musyawarahnya nanti itu sistem kerajaan, monggo. Kalau hasil musyawarah Anda itu adalah sistem republik, monggo. Kalau sistem musyawarah Anda adalah demokrasi terpimpin, monggo. Yang penting adalah nilai-nilai Islam dianut di dalam bentuk-bentuk forma-forma kepemimpinan itu. Maka itu Saudi Arabia bentuk kerajaan. Ya kan, Indonesia negara republik. Dan ada lagi semi kerajaan. Tapi apapun namanya, Quran yang berdaulat di negeri itu. Indah sekali penjelasannya, Prof. Jadi kenapa sebegitu pentingnya kepemimpinan tidak diatur secara detail dalam Al-Quran? Mungkin kita tanyakan Profesor, jangan-jangan karena Rasulullah kala itu hidup, bendera partai tidak laku, ya, partai-partai apalagi, karena ada sesosok pemimpin yang tidak tergantikan. Gimana Prof dengan itu, Prof? Iya. Ya? Artinya begini, kalau seandainya ada patronnya, ada pola dasarnya, sistem pengangkatan Islam, itu pasti Islam nanti itu akan mati langka dalam satu tempat tertentu. Yes. Kan budaya Indonesia beda dengan budaya Arab. Bagaimana mungkin bisa menggunakan satu sistem yang sama? Arab itu sistemnya adalah, tentu masyarakatnya budaya itu adalah budaya daratan, kontinental. Nah kita di Indonesia kan budayanya adalah budaya kelautan. Maritim, kelautan. Culture maritim itu sangat egaliter kan. Yes. Kenapa? Di mana ada pantai di situ bebas parkir. Di mana ada air tawar di situ bebas ngambil, halal gitu ya. Dan di mana ada api, orang kan masak pakai api kan, di situ boleh. Nah, tapi kalau sistem budaya kontinental daratan, raja berdiri di bukit, semua yang ditunjuk itu tanahnya ya kan. Stratifikasi sosialnya itu, strukturnya, kasta-kastanya itu tingkat-tingkatnya. Anda bisa bayangkan pada masa Nabi ada 12 kasta. Kasta yang paling rendah itu adalah perempuan, budak, ajami, non-Arab. Yang paling tinggi kasta yang ke-12, Arab, non-budak, laki-laki, suku Quraisy. Suku Quraisy itu juga ada beberapa, yang paling tinggi adalah Bani Hashim. Itulah kasta 1 sampai ke-12. Maka itu di negara kontinental itulah turun para nabi. Di negara kontinental itu turun semua agama. Nggak ada agama baru, nggak ada agama yang lahir. Tidak ada nabi yang lahir di negara maritim. Cukup ustadz, tapi lebih santun daripada orang yang langganan nabi di situ. Coba. Langganan turun nabi itu kan di Timur Tengah, di sekitar Israel, di sekitar Arab situ kan. Memang pantas di situ banyak nabi. Banyak nabi aja masih seperti itu kan. Nah kita nggak pernah ada nabi. Kenapa? Masyarakatnya kontinental. Jadi Indonesia itu harus bersyukur negerinya itu adalah maritim. Yes. Ya kan? Ini negara yang paling. Coba saya keliling di penjara-penjara di Saudi Arabia dalam kapasitas saya sebagai tim kelompok ahli BNPT, penanggulangan terorisme. Dari penjara ke penjara, kok saya nggak melihat ada orang Indonesia yang di penjara? Iya Pak, kami juga heran. Warga negara asing pertama yang terbanyak di Arab Saudi adalah Indonesia, tapi nggak ada tuh yang di penjara. Kecuali ada beberapa orang penjara wanita itu ya. Tapi laki-lakinya kami tidak menemukan di situ itu. Yang banyak itu Pakistan, Mesir, Afrika dan seterusnya. Padahal itu kan tidak terlalu banyak warga negara itu. Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan Saudi Arabia. Jamaah haji yang paling santun, paling tidak ada paling sedikit pelanggaran adalah jamaah haji Indonesia. Padahal paling banyak jumlahnya. Itu dari mana itu? Maritim culture. Prof, saya timbul pertanyaan dari penjelasan Profesor. Profesor bilang tadi tidak terlalu penting soal kerajaan atau republik. Yang penting ada Al-Quran digunakan sebagai sebuah aturan. Apakah ini Profesor mensahkan bahwa tidak perlu juga pemimpin beragama Islam atau memang harus dia beragama Islam? Mohon izin, Prof. Iya, kalau kita mau jujur melihat Al-Quran,
Ada sosok pemimpin yang dipuji di dalam Al-Quran dengan bahasa laha arsyun azim, pemilik superpower. Laha Al-Quran ya, Bro? Iya. Laha itu kan kata ganti untuk perempuan, kalau lahu kata ganti untuk laki-laki kan. Siapa pemimpin di dalam Al-Quran yang mendapatkan semacam predikat pemilik superpower, kerajaan besar? Siapa pemimpin yang diberikan julukan oleh Al-Quran penggapai Baldatun Taibah wa Rabbun Ghafur? Baldatun Taibah, negeri yang sangat indah, makmur, aman dan dosa ya. Wa Rabbun Ghafur, dan penuh ampunan Tuhan. Siapa? Yaitu masyarakat Yaman waktu itu yang dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Balqis. Ratu Balqis itu dalam Quran jelas-jelas itu penyembah matahari. Tapi mencapai masyarakat laha arsyun azim, mencapai Baldatun Taibah Rabbun Ghafur. Walaupun pada akhirnya memang takluk kepada Nabi Sulaiman ya kan. Karena lebih hebat Nabi Sulaiman. Tapi poinnya Al-Quran pernah memberikan tempat kepada pemimpin perempuan. Sudah pemimpin perempuan non-muslim lagi kan. Dan sudah itu mendapatkan predikat Baldatun Taibah Rabbun Ghafur, dan bahkan mendapatkan laha arsyun azim. Logikanya ya bahwa Baldatun Taibah Rabbun Ghafur itu tidak mesti pemimpinnya harus orang beragama Islam. Nah, jadi ini urusan kepemimpinan di bumi loh ya. Iya. Nah, kita lihat. Iya. Sekarang kalau salah satu kriteria pemimpinan terbaik ialah yang mampu mengangkat masyarakatnya itu menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Negara yang paling bahagia di dunia, 10 besarnya itu, ya, itu semuanya berada di di Eropa. Skandinavia itu ya. Ya, ada nomor 4 itu Israel. Tapi yang itu Norway, Luxembourg, pokoknya negara-negara itu, sampai juga Netherlands itu urutan ke-10 ya. Jadi Eropa itu tidak ada satupun negara Islam di situ yang masuk negara paling bahagia di dunia, 10 besar itu kan. Indonesia itu 84. 80. Saudi Arabia 60 sekian itu kan. Nah, jadi apakah pemimpinnya Muslim? Bukan. Pemimpin Muslim malah justru tidak mengantarkan negara itu menjadi negara bahagia urut 10 besar kan. Nah, jadi poin pertanyaannya tadi ya, ekstrim jawaban saya seperti itu. Tapi apakah Pak Nasr mau memilih pemimpin yang mana ya? Itu rahasia saya pribadi kan. Suka dengan terakhir tuh. Itu rahasia saya, karena pemilu itu umum, bebas, langsung, dan rahasia. Sekarang, Prof, ini terlalu telanjang, Prof. Di dunia maya ini mereka menyatakan mendukung ini. Jadi kayak kehilangan marwahnya lagi pemilu, Prof. Malah saling gontok-gontokan. Harusnya kan dirahasiakan seperti Profesor. Apa yang kehilangan dari masyarakat kita, Prof? Sebetulnya nggak ada yang hilang. Belum ditemukan. Apakah ulama dan umaro bisa menjadi satu peran untuk memimpin? Bukan apakah, tapi harus. Harus? Iya. Ulil amr itu harus berkolaborasi dengan umara. Nah, selama ini kan juga kita memang jujur ya, peran ulama itu lebih banyak dilibatkan untuk membicarakan akibat. Tapi jarang, bahkan tidak pernah dilibatkan dalam membicarakan sesuatu sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Bagaimana mungkin seorang ulama itu, kasihan tuh, diminta menyelesaikan suatu akibat, sementara penyebabnya tidak pernah diajak untuk konsultasi. Untuk Indonesia misalnya, ulama kita, tokoh agama, lebih banyak diajak berbicara di Kementerian Sosial untuk memikirkan akibat. Ini ada pencemaran, ayo pinjam bahasa agama. Ini ada COVID-19, ayo Ustadz panggil. Ini ada pembakaran hutan, ini ada kenakalan remaja, ini ada narkoba, ayo semua. Tapi itu kan sistem yang menyebabkan korban itu kan. Tapi ulama tidak pernah atau jarang sekali diajak bicara di Bappenas. Bappenas itu kan hulu penyebabnya. Nah, Kementerian Sosial itu hilirnya kan. Jadi ulama itu di sektor hilir. Hei, ini ada mobil mogok, dorong dong. Ya kan? Hei, ada kebakaran, padamkan dong.
selesai kebakaran, gai bye-bye, mobilnya bunyi, lari, ulamanya di mana? Ada di situ kan. Jadi bisa kualak. Ya, paham tuh. Sorry loh ya. Ya, memang butuh penjelasan yang tegas seperti ini, Prof. Kan pemimpinan itu kan masalah amanah. Amanah itu ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya ke Allah. Terus diperbutkan, Prof. Ini seperti apa di mata Allah tentang seorang pemimpin, bahkan kalau dia berdoa, dia dijabah kalau pemimpin yang adil. Betapa mulianya di hadapan Allah, Prof. Kalau seorang itu punya Tuhan dan dia didaulat untuk menjadi pemimpin, maka kita akan temukan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika diminta untuk menjadi khalifah, tadinya nggak mau. Apa? Pidato pengukuhannya. Hadirin hadirat, saya sadar bahwa aku bukan orang yang paling tepat untuk menjadi khalifah. Banyak orang yang lebih baik daripada aku. Tapi kalian yang bersepakat untuk memilih aku. Konsekuensinya, saya minta Anda ikut bertanggung jawab, karena saya akan juga minta pandangan-pandangan kalian, kebijakan-kebijakan apa yang kami akan lakukan. Logikanya dia tidak akan one man show di situ kan. Dia akan melibatkan partisipasi masyarakat publik. Dan dia sadar bahwa Tuhan itu maha ada, tawadunya ada kan. Jadi kalau orang super ambisi, bayar sekian oke, kemudian itu bahkan rela membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain sambil ketawa terbahak-bahak, gak ada berkah. Itu kursinya nanti kursi api. Prof, jawab dengan cepat, Prof. Ciri-ciri karakteristiknya seorang pemimpin yang pertama apa, Prof? Sampai 7 aja lah, Prof. Yang pertama. Pemimpin itu untuk mengupgrade atau paling tidak mempertahankan martabat kemanusiaan itu. Jadi pilihlah pemimpin yang bisa mengangkat martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan. Ya. Yang bisa mengangkat martabat. Yang pertama, yang kedua. Ya. Yang kedua, seorang pemimpin itu dia harus mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ya, kan? Mengendalikan dirinya sendiri. Berarti orang yang benar-benar sudah berada di makom apa ya, Prof? Mengenal Allah lah. Iya, tapi ada ayatnya sebetulnya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling baik engkau promosikan itu adalah al-qawi, orang yang kuat, tough, dan al-amin, orang yang terpercaya, jujur, terpercaya. Jadi kalau hanya kuat tapi tidak jujur, masalah. Kalau hanya jujur tanpa kuat, itu juga masalah. Al-qawiyul amin. Tidak ada kriterianya harus umur berapa, tidak ada kriterianya harus partai apa, tidak ada kriterianya darah biru, tidak ada kriterianya laki atau perempuan. Al-qawi al-amin, itu kriteria Quran. 3, Prof. Yang ketiga? Yang ketiga, untuk Indonesia. Ya. Siapapun yang dipilih oleh masyarakat, terima apa adanya. Oke. Yang keempat, Prof. Yang keempat, ya kita serahkan kepada Allah bahwa apapun keputusannya, Prof, ya. Kami sudah berusaha untuk mencari yang terbaik. Ya, terimalah padanya, lengkapi kekurangannya, ya, sempurnakan apa yang kurang bagus. Oke. Yang kelima, Prof. Yang kelima, ya, kita juga sebagai masyarakat, terima apa adanya. Terima apa adanya. Kita sudah tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. 2 lagi, Prof. 1, yang keenam. Yang keenam adalah jangan ada benci, dendam, kecemburuan terhadap siapapun yang terpilih. Luar biasa. Terakhir. Yang terakhir, iya, mari kita mencintai siapapun yang dipilih, walaupun yang memilih itu adalah bukan dari partai kita, bukan dari golongan kita. Terakhir, yang benar-benar terakhir. Kalau profesor dipilih, ya minimal jadi wakil presiden. Gimana, Prof? Saya ingin tahu aja. Saya jujur ya, sebetulnya saya tidak ingin bicara tentang hal ini.
Saya ingin bicara jujur pada diri sendiri. Saya adalah saya. Saya mengukur siapa diri saya. Ya. Saya lebih menikmati hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, katakanlah menjadi pendamping umat, ya kan. Itu yang terbaik, itu yang paling indah. Tapi kan kebijakan Profesor bisa ikut menentukan. Kalau jadi wakil misalkan, Prof. Yang jelas, saya punya visi pribadi ya. Ingin mengkontribusikan apapun yang saya miliki untuk melahirkan kesejukan, ketenangan, kedamaian di dalam masyarakat. Karena filosofi saya begini, tidak mungkin bangsa Indonesia itu besar kalau dilanda dengan konflik, ketegangan. Tidak ada prestasi di atas bangsa yang tegang. Maka itu kita perlu penyejuk. Nah, saya menikmati bekerja di kapal yang kecil, ya, untuk menawarkan sesuatu jasa kecil. Semoga yang kecil itu ada kontribusinya sedikit. Ya udah, saya pilih Profesor. Prof, terakhir untuk nasihat kita menjelang pemilu, Prof. Apa itu? Biar mereka bisa menjadi pesta rakyat ini, nggak usah pertikaian-pertikaian. Saya kok yakin nggak ada pertikaian. Nggak ada pertikaian ya, Prof, ya? Masyarakat sudah mulai matang. Jangan khawatir terhadap politik identitas. Oke. Itu dulu. Tapi sekarang kesadaran politik makin tinggi. Hoak tuh kalau ribut. Kesadaran keagamaan juga makin bagus. Mari kita jemput Indonesia baru akan datang dengan tetap berdiri di atas landasan ideal falsafah bangsa. Itu yang kita harapkan. Indah sekali nih kalau saya punya guru seperti ini, apalagi kalau punya bapak seperti beliau. Prof, terima kasih banyak ya, Prof. Oke, terima kasih. Rumi Cafe, saya tidak akan menyimpulkan, tapi saya ingat bendera merah putih, banyak artinya. Tapi juga ada yang mengartikan merah itu menang, putih itu kalah. Yang menang menancapkan bendera merah. Yang putih adalah lambang dia kalah. Dia mengibarkan bendera putih. Menang dan kalah sepertilah merah putih. Kita berada di dalam satu kibaran. Tiang harus tetap bertegak, kita harus tetap bernegara. Dan marilah tubuh jasad kita dewasa, tapi tubuh ruhani kita juga harus dewasa. Luar biasa, itu Rumi banget. Mohon maaf lahir batin, saling memaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Prof, mari kita melaksanakan sholat asar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.